Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri atas saya sendiri, Deliar Dalita, Purwatunisa Istifara, Afifah Aristawati, Putri Sakina, dan Anissa. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai penyalahgunaan e-banking pada ATM dan edisi. Baik, langsung saja mohon disimak pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyalahgunaan ATM. Salah satu penyalahgunaan ATM yaitu card skimming. Card skimming adalah tindakan perampokan data kartu ATM dengan cara membaca dan menyimpan informasi yang terdapat pada strip magnetis secara ilegal. Yang dimaksud strip magnetis adalah garis tebal hitam yang berada di bagian belakang ATM. Fungsinya seperti pita kaset untuk menyimpan data nomor kartu, masa berlaku, dan nama nasabah. Card skimming dilakukan menggunakan alat pembacaan kartu atau card skimmer yang ditempatkan pada slot kartu di mesin ATM. Ada beberapa cara pelaku untuk berusaha mendapatkan data kartu PIN ATM, yaitu antara lain: yang pertama, pelaku memasang alat skimmer pada mesin ATM. Yang kedua, jika nasabah telah memasukkan kartu ATM ke mesin ATM, maka data kartu nasabah tersebut terbaca dan tersimpan pada alat tersebut. Dan yang ketiga, pelaku juga akan berusaha mendapatkan kartu PIN ATM dengan cara mengintip tombol yang ditekan dengan memasang kamera kecil di ATM tersebut. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya card skimming yaitu yang pertama, memperhatikan kondisi mesin ATM sebelum digunakan. Yang kedua, hati-hati sebelum menekan tombol PIN. Yang ketiga, menggunakan PIN yang Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya card skimming yaitu yang pertama, memperhatikan kondisi mesin ATM sebelum digunakan. Yang kedua, hati-hati sebelum menekan tombol PIN. Yang ketiga, hindari menggunakan PIN yang mudah ditebak. Dan yang keempat, mengganti nomor PIN secara periodik. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai card trapping. Jadi, card trapping adalah pengambilan fisik kartu dengan menggunakan suatu benda asing seperti korek api, lidi, karet, benang, ataupun lem yang dipasang pada slot kartu di mesin ATM. Dalam card trapping, pelaku berusaha untuk mendapatkan fisik kartu dan PIN dengan beberapa cara. Yang pertama, oknum atau pelaku memasang benda asing ke dalam slot kartu di mesin ATM. Yang kedua, saat nasabah menggunakan mesin ATM tersebut, maka ATM akan tersangkut oleh benda asing yang telah dipasang oleh pelaku, di mana kartu ATM tidak dapat masuk ataupun keluar. Yang ketiga, pelaku menggunakan kartu ATM dan PIN nasabah untuk mengambil tunai di mesin ATM ataupun dengan mentransferkan dana ke rekening lain. Hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya dari card trapping tersebut adalah yang pertama, dengan memperhatikan kondisi mesin ATM sebelum digunakan. Yang kedua, tidak panik. Dan yang ketiga, mencari alternatif mesin ATM di lokasi lain. Dan yang keempat, tidak menginformasikan nomor PIN kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah mewaspadai orang sekitar. Jangan mudah percaya dengan orang lain. Selanjutnya adalah layanan call center. Jadi, layanan call center dapat digunakan oleh oknum ataupun pelaku kejahatan dengan membuat call center palsu untuk mendapatkan data rahasia nasabah, misalnya PIN, ataupun memandu nasabah bertransaksi, seperti mentransferkan uang ke rekening lain ataupun pembelian pulsa di mesin ATM untuk keuntungan pelaku. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya call center palsu yaitu dengan mencermati nomor call center yang tertera pada stiker di mesin ATM ataupun di ruang ATM. Yang kedua, mencatat nomor telepon call center pada media lain. Dan yang ketiga adalah tidak menginformasikan nomor PIN. Saya Deliar Dalita akan menjelaskan tentang pencurian data kartu. Pencurian data kartu atau ATM atau debit ataupun kredit dapat terjadi ketika nasabah berhadapan dengan petugas marketing palsu, menggunakan mesin edisi palsu atau menggunakan mesin ATM palsu.
Dalam melakukan pencurian data kartu, pelaku melakukan hal-hal sebagai petugas marketing palsu dan mesin edisi atau ATM palsu. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencurian data kartu antara lain: yang pertama, memastikan keaslian kios sementara. Yang kedua, menghubungi layanan resmi atau kantor bank jika ingin mendaftar produk atau layanan bank. Yang ketiga, tidak memberikan visi kartu atau fotokopi kartu kepada pihak manapun, termasuk petugas bank. Social engineering adalah upaya yang memanfaatkan pendekatan sosial untuk mendapatkan data rahasia nasabah atau meminta nasabah untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan pelaku, seperti transfer uang. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko social engineering yaitu: yang pertama, nasabah hendaknya tidak mudah dengan tawaran hadiah yang diterima melalui SMS atau telepon. Yang kedua, mencari informasi ke sumber yang terpercaya. Dan yang ketiga, tidak memberikan informasi rahasia. Itulah materi yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Anissa di sini akan menyampaikan materi terkait penyalahgunaan EDC. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang penyalahgunaan EDC. Cara skimming juga dapat terjadi pada transaksi melalui mesin EDC. Modus cara skimming pada ATM dan EDC sedikit berbeda. Pada ATM, alat scanner akan diletakkan pada mesin ATM yang resmi. Nah, sedangkan EDC, alat skimmer terpisah dari mesin EDC. Yang resmi perlakuan melakukan double swipe, yaitu menggeser kartu nasabah pada mesin EDC, bank, dan alat skimmer yang sudah disiapkan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya skimming pada saat transaksi menggunakan mesin EDC, yaitu 1. Jangan serahkan kartu kepada pelayan tanpa didampingi. Yang kedua, awasi pada saat kasir menggesek kartu. Yang ketiga, hati-hati sebelum menekan nomor join. Nah, selanjutnya itu chart intercept. Di EDC meliputi kartu debit atau kartu kredit. Chart intercept pada saat bertransaksi di mesin EDC biasanya menimpa kartu ATM instan atau tanpa nama. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah dengan NIM 19040100166. Baik, materi selanjutnya tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya card intercept, yaitu yang pertama, jangan serahkan kartu kepada pelayan tanpa diawasi. Dan yang kedua, pastikan kartu yang dikembalikan oleh kasir setelah transaksi. Penggunaan kartu card reader ilegal. Card reader ilegal adalah tindakan pencurian saldo yang ada pada kartu e-money yang melalui proses tapping secara diam-diam oleh oknum merchant dengan menggunakan card reader atau mesin EDC yang bekerja dalam kondisi melalui online maupun offline. Dalam kondisi online maupun offline, pelaku yang sudah dilengkapi dengan peralatan tersebut secara diam-diam melakukan tapping kepada calon korban atau dilakukan secara acak tanpa disadari oleh korban dengan tujuan mengurangi saldo yang ada di dalam kartu e-money dalam jumlah tertentu sesuai keinginan pelaku saldo yang telah diambil tersebut, baik secara otomatis ataupun tidak akan masuk dalam rekening pelaku. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya penggunaan card reader ilegal yaitu: yang pertama, menyimpan kartu e-money dengan aman. Yang kedua, mengecek saldo kartu e-money setiap kali melakukan transaksi. Itulah pemaparan materi